Sobat Viral Kristen, baru-baru ini kembali viral soal video cuplikan khotbah Pendeta Gilbert yang mengatakan Yesus bukan anak Allah. Hal ini kemudian kembali mengundang komentar atau tanggapan dari berbagai pihak tentang kesepakatan atau persamaan pendapat soal doktrin kekristenan. Penjelasan tentang Tritunggal memang sulit untuk dipahami. Para pendeta berusaha untuk menjelaskannya agar jemaat bisa mengerti. Akan tetapi dalam penjelasannya seringkali salah menjelaskan yang justru mengundang tanggapan negatif. Salah satunya penjelasan Pendeta Michael Gunawan tahun lalu yang menjelaskan tentang konsep Tritunggal yang justru mengundang kontroversi. Berikut ini penjelasan 5 pendeta karismatik Pantekosta Indonesia tentang konsep Tritunggal, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia Tritunggal, Tuhan yang satu, itu terdiri dari apa? Tubuh, kemudian roh, dan firman. Belajar. Pertanyaan saya pendeta Marcel ya. Saya punya tubuh, saya punya roh yang nantinya akan Tuhan bawa ke sorga ketika waktunya. Sudah bisa melihat mana saya, mana roh saya ya. Sudah bisa bedain ya. Tapi apakah karena saya punya roh saja jadi dua? Tidak. Selanjutnya, saya yang punya roh ini juga punya perkataan. Kalau saya ngomong hina orang, yang ditangkap, apakah cuma bibir saya? Oh enggak kan? Saya dibawa seutuh-utuhnya ini, ya kan? Kenapa? Karena saya dan perkataan saya adalah satu. Jadi saya mau bilang saudara, saya satu, tapi saya yang satu ini ada roh, ada perkataan. Nangkap sampai di sini. Jadi jangan lagi kayak air, kayak matahari, kayak pulpen, nggak usah aneh-aneh. Firman Tuhan bilang analogi yang paling tepat adalah kita, karena kita diciptakan serupa segambar seperti. Artinya kita sementara menyamakan Tuhan dengan kita dan manusia, bukan. Kita nggak menyamakan Tuhan dengan manusia, tapi Tuhan dalam penciptaannya yang menyamakan kita dengan dirinya yang mulia. Amin. Pertanyaan selanjutnya, kalau Tuhan turun, kalau Tuhan, dia Tuhan, kenapa meninggoy? Tuhan kok meninggoy? Shalom. Saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus 100% manusia, dia 100% Allah. Tetapi dalam karya keselamatan, saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus harus mati supaya karya keselamatan itu terlaksana, menggantikan saudara dan saya yang harusnya mengalami upah dosa adalah keilahiannya kembali ke surga. Yang meninggal tubuh jasmaninya, bukan keilahiannya. Jadi sekali lagi, yang meninggal jasmani manusianya, bukan keilahiannya. Keilahiannya meninggalkan jasmaninya supaya mengalami kematian. Makanya ketika keilahiannya meninggalkan dia supaya mengalami kematian, yang kita baca tadi, kemanusiaannya berteriak, Eli, Eli, lama sabak, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kemanusiaannya teriak karena keilahiannya harus meninggalkan dia supaya mengalami kematian. Nangkap sampai di sini? Jadi kita bisa jelaskan ya. Kalau Tuhan turun ke dunia, sorga kosong dong. Hei, gorengan penyek. When we call him God, ketika kita panggil dia Tuhan, kita sementara declare omnipotennya Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Amin. Kalau kita panggil dia Tuhan, kita declare dia maha kuasa. Amin. Karena kalau dia bukan pribadi yang maha kuasa, dia bukan Tuhan. Makanya saya bilang saudara, when we call him God, artinya dia omnipoten, maha kuasa. Dan dalam kemahakuasaannya itu dia omnipresent, maha hadir. Jadi dia bisa ada di sorga, dia bisa juga ada di dunia dalam waktu yang sama. Dia bisa ada di cabang Sarbini, cabang CBD, cabang Bekasi, cabang Zimbabwe kalau ada. Dan lakukan perkara mujizat yang sama. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan.
Jadi orang Kristen harus belajar. Jangan ditanya, percaya saja. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, kita punya tanggung jawab. Amin. Bilang sama kanan kiri, mau beritakan kabar keselamatan, supaya melalui kehidupan setiap kita banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir.